Kami dari kelompok 1, di sini kami akan membahas memanfaatkan Global Trade Help Desk untuk keputusan bisnis internasional. Perkenalkan, nama saya Anini Destiarani dengan NIM 22020483. Nama saya Aklatun Nafisah dengan NIM 2202048089. Saya Muhammad Rizky Pika dengan NIM 2202044159. Nama saya Revanov Konstantin dengan NIM 2202041199. Hal-hal yang kita bahas adalah pengertian Global Trade Help Desk, manfaat Global Trade Help Desk, fitur yang ada di Global Trade Help Desk, dan juga cara penggunaan Global Trade Help Desk. Nah, apa sih itu Global Trade Help Desk? Jadi, Global Trade Help Desk adalah platform digital yang menyediakan informasi perdagangan internasional yang komprehensif dan mudah diakses. Tujuan utama dari platform ini adalah untuk memfasilitasi usaha kecil dan menengah atau UKM dalam menavigasi pasar global dengan menyediakan data yang relevan tentang tarif, peraturan, permintaan pasar, dan statistik perdagangan dari berbagai sumber. Global Trade Help Desk ini diluncurkan sebagai inisiatif bersama oleh 3 organisasi internasional utama. Yang pertama ada International Trade Center atau ITC, yang kedua United Nations Conference on Trade and Development atau UNCTAD, dan World Trade Organization atau WTO. Inisiatif ini muncul dari kebutuhan akan alat yang dapat membantu UKM mengatasi hambatan informasi dan perdagangan internasional. Platform ini dirancang untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi satu antarmuka yang mudah digunakan sehingga memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat ke informasi perdagangan yang penting. Adapun visi dari Global Trade Help Desk yaitu bertujuan untuk menciptakan lingkungan perdagangan internasional yang lebih inklusif dan adil, di mana perusahaan dari semua ukuran, terutama UKM, memiliki akses yang sama terhadap informasi dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pasar global. Selanjutnya, juga terdapat misi dari Global Trade Help Desk. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas informasi, yaitu menyediakan data perdagangan yang terintegrasi dan mudah diakses untuk membantu perusahaan memahami dan memanfaatkan peluang pasar internasional. Yang kedua, mendukung UKM, yaitu memberikan dukungan khusus kepada usaha kecil dan menengah dengan menyediakan informasi yang dapat membantu mereka mengatasi hambatan dalam perdagangan internasional. Yang ketiga, memfasilitasi transparansi pasar, yaitu meningkatkan transparansi dalam perdagangan internasional dengan menyajikan informasi yang akurat dan terbaru tentang tarif, peraturan, dan persyaratan pasar. Dan yang terakhir, memperkuat kerjasama internasional, yaitu mendorong kerjasama antara berbagai negara dan organisasi internasional untuk mengumpulkan dan menyebarkan data perdagangan yang bermanfaat bagi semua pelaku perdagangan. Jadi, melalui platform ini, Global Trade Help Desk berharap dapat memberdayakan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia untuk berpartisipasi lebih aktif dalam perdagangan internasional, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Global Trade Help Desk memberikan sejumlah manfaat dalam mendukung bisnis internasional, terutama dalam mencari informasi pasar, peraturan, dan data perdagangan. Berikut beberapa manfaat dari Google Trade Help Desk. Yang pertama ialah informasi pasar yang akurat. Google Trade Help Desk menyediakan data pasar yang terkini yang membantu bisnis memahami tren dan permintaan di berbagai wilayah. Ini termasuk data tentang produk yang paling banyak diminati dan volume perdagangannya. Lalu yang kedua ada akses ke peraturan dan regulasi. Google Trade Help Desk mempermudah akses ke peraturan perdagangan internasional yang relevan, termasuk regulasi impor dan ekspor, persyaratan dokumen, dan standar produk di berbagai negara. Ini membantu bisnis memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional. Dan yang ketiga itu ada data perdagangan yang terperinci. Google Trade Help Desk juga menyediakan data perdagangan yang rinci, termasuk statistik ekspor dan impornya, tarif bea cukainya, dan kebijakan tarif di berbagai negara. Informasi ini sangat penting untuk merencanakan strategi harga dan mengidentifikasi peluang pasarnya. Lalu yang keempat ada laporan dan analisis pasar. Google Trade Help Desk menyediakan laporan dan analisis pasar yang mendalam, yang membantu bisnis memahami dinamika pasar dan membuat keputusan berdasarkan data yang akurat. Analisis ini juga mencakup tren, ekonomi, dan prediksi pertumbuhan pasarnya. Lalu yang kelima ada navigasi tarif dan pajak. Google Trade Help Desk membantu pengguna memahami tarif, pajak, dan biaya masuk yang berlaku di berbagai negara tujuan ekspor,
sehingga mereka dapat menghitung biaya total dan menetapkan harga yang kompetitif. Lalu yang terakhir ada efisiensi operasional. Dengan semua informasi yang mudah diakses, bisnis dapat menghemat waktu dan sumber daya dalam mencari data yang diperlukan sehingga dapat lebih fokus pada strategi ekspansi dan operasional mereka. Lalu dengan memanfaatkan Google Traffic Updates, bisnis dapat meningkatkan efisiensi bisnis dan mengurangi risiko dan meningkatkan peluang sukses dalam pasar global. Fitur pertama ada pada halaman awal, yaitu bagian atas yang berwarna biru, menjelaskan peraturan atau pertimbangan yang dikeluarkan negara-negara, yaitu yang sebelah kanan terhadap perang Rusia dan juga Ukraine, yang diperbarui terakhir kali pada 8 Januari 2024, dan di sebelah kiri itu ada COVID-19, yang terakhir kali diperbarui pada tanggal 30 September 2022. Setelah kita mencari produk, kita akan menemukan fitur gambaran pasar umum yang berisi daya tarik, tarif impor, persyaratan, guide digital, mitra, dan pasar alternatif. Gambaran umum ini merupakan ringkasan dari fitur-fitur yang ada di sebelahnya, yaitu persyaratan, prosedur, guide digital, dan mengidentifikasi mitra. Selanjutnya, yaitu pernyataan berisi tarif membahas tentang bea cukai yang dikenakan oleh negara pengimpor atas barang. Lalu peraturan yang berisi persyaratan-persyaratan seperti persyaratan domestik dan produk, kondisi pasar, pra-pengiriman dan inspeksi, dan juga perubahan peraturan yang diberitahukan. Masing-masing bab memiliki text box yang berisi penjelasan singkat tentang bab tersebut. Selanjutnya ada prosedur. Yang pertama ada prosedur perdagangan yang berisi prosedur ekspor, impor, dan transit, dan jendela tunggal untuk menyerahkan dokumen secara online. Selanjutnya ada kekayaan intelektual untuk mengecek atau registrasi merek atau logo perusahaan jika belum terdaftar secara legal di pasar internasional. Selanjutnya ada Go Digital, dengan yang pertama adalah pengiriman bernilai rendah, yaitu memberikan informasi umum tentang pengiriman dengan nilai rendah. Yang kedua ada pasar online, yaitu e-commerce atau pasar online B2C untuk barang fisik dan karakteristik utamanya. Lalu yang terakhir ada solusi pembayaran online, yaitu metode pembayaran transfer menggunakan APK atau web yang bisa dipakai di negara tujuan. Ada identifikasi kemitraan yang berisi direktori bisnis, kekayaan intelektual atau yang tadi, penyediaan pembiayaan perdagangan, yaitu bank yang bisa diajak kerjasama untuk kegiatan ekspor impor, dan organisasi promosi perdagangan, serta pengiriman barang, yang biasanya berisi list mengenai perusahaan ekspedisi. Global Trade Helpdesk juga menyediakan webinar yang bisa ditonton dalam 3 bahasa, yaitu Prancis, bahasa Inggris, dan Spanyol, yang menjelaskan Global Trade Helpdesk dan cara penggunaannya, serta fitur-fitur yang ada di Global Trade Helpdesk secara singkat. Saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penggunaan Global Trade Helpdesk untuk membantu keputusan bisnis internasional. Langkah pertama yaitu telusuri dan akses situs web Global Trade Helpdesk di globaltradehelpdesk.org. Jika ingin mempermudah penggunaan, klik tombol English di pojok kanan atas halaman utama untuk mengubah setelan bahasa. Langkah selanjutnya, klik tombol login dan lakukan registrasi akun baru atau login dengan memasukkan email dan password jika sudah memiliki akun. Selanjutnya, lakukan pencarian informasi produk dan pasarnya dengan memilih opsi exporting atau importing untuk menentukan apakah mencari informasi ekspor atau impor. Selanjutnya, masukkan negara asal bisnis di kolom form dan nama produk atau HS code produk di kolom which product. Selanjutnya, masukkan negara tujuan di kolom to which country jika sudah diketahui. Jika belum, klik find market untuk menemukan daftar negara dengan potensi ekspor terbesar untuk produk tersebut di 5 tahun ke depan. Selanjutnya, klik Go untuk melihat market overview yang memuat informasi komprehensif tentang pasar yang dituju. Langkah berikutnya, analisis market overview dimulai dari mengevaluasi daya tarik ekonomi pasar atau attractiveness dengan melihat nilai total impor per tahun, pangsa impor dan pembagian impor selama 5 tahun terakhir, nilai potensi ekspor, dan nilai impor dalam bentuk grafik untuk mengetahui besaran permintaan produk yang diteliti di pasar tujuan. Selanjutnya, telusuri informasi mengenai tarif bea masuk
dan peraturan yang berlaku di negara kita dan negara tujuan di bagian Tariff Information dan Requirements untuk memahami kondisi akses pasar dan langkah-langkah yang tepat untuk memasukkan produk ke pasar tujuan. Selanjutnya, eksplorasi peluang ekspor melalui e-commerce atau digitalisasi bisnis di bagian Go Digital yang memuat informasi tentang cakupan pembayaran digital, ambang batas tarif, pasar digital, dan solusi pembayaran online sebagai bahan pertimbangan untuk ekspor melalui e-commerce. Langkah berikutnya, gunakan fitur partners untuk mengakses informasi kontak perusahaan pengimpor, penyedia pembiayaan perdagangan, dan organisasi promosi perdagangan. Hal ini akan membantu menghubungkan kita dengan mitra yang relevan untuk mendukung rencana implementasi ekspor atau bisnis internasional. Dan untuk langkah terakhir, pada bagian alternative markets, klik salah satu negara potensial untuk menjelajahi peluang di pasar lain yang memiliki potensi ekspor yang belum dimanfaatkan. Hal ini memungkinkan kita menemukan pasar baru dengan potensi ekspor yang lebih tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.